Kita belajar tentang PPW, oke, prayer, praise and worship. Nah, kalau saudara di sini minggu lalu belajar tentang doa ya. Kita banyak belajar tentang doa. Nah, sekarang sedikit masuk lebih dalam ya. By the way, saya mau tahu kira-kira yang saudara minggu lalu ada di sini siapa? Let me see your hands please. Oke, ya, banyak yang minggu lalu ada di sini ya. Ya, ini kelanjutannya. Nah, kenapa ini penting sekali saudara? Karena ini tidak bisa dipisahkan. Ya, PPW ini tidak bisa dipisahkan. Setiap kali kita doa pun di dalamnya ada pujian dan penyembahan. Demikian pula sebaliknya, pujian penyembahan kita juga berdoa juga. Jadi ini bukan sebetulnya bukan topik yang bisa dipisahkan. Jadi akan selalu terkonek terus prayer, praise and worship. Ya, kita udah belajar tentang doa, seperti apa doa, modelnya seperti apa, jenis-jenis doa minggu lalu. Ya, kalau saudara miss, please silahkan lihat ke videonya. Nah, kali ini lebih dalam tentang praise and worship. Nah, mungkin kalau yang saudara di tim PW, ya saya sudah pernah share ini sebelumnya, so please bear with us. Ya. Apa itu praise and worship dan nanti hubungannya juga apa dengan doa? Ya. Oke, real quick. Ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang praise and worship. Nah, sebetulnya praise dan worship itu tidak persis sama. Bentar, kenapa gak nyala ini? Nah, ini dia. Ya, hal yang kita perlu ketahui tentang praise atau pujian. Ya, praise kalau diterjemahkan mungkin pujian ya. Sementara worship itu adalah penyembahan. Ya, yang pertama adalah praise itu, pujian itu adalah sebuah respons dari apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. So, response of what God has done. Ya, an attitude of thankfulness. Nah, sehingga karena itu respons, nah itu bisa dilakukan. Ya, jadi kalau kita bicara pujian atau praise ya, itu ada kaitannya dengan thankfulness, rasa syukur. Nah, itu bisa dilakukan meskipun saudara nggak kenal orangnya. Ngerti maksud saya? Saudara bisa memuji siapa aja. Mungkin saudara ada yang suka olahraga tertentu dan saudara punya atlet favorit, atau saudara suka film tertentu, saudara punya artis favorit, aktor favorit. Sementara saudara ketemu teman lalu membicarakan orang yang sama, ya mungkin tanpa kita sadar kita sebetulnya memuji orang tersebut meskipun tidak kenal. Ya, nangkap ya maksudnya ya, itu bisa dilakukan. Meskipun kita tidak mengenal orang tersebut, kita bisa memuji dia dan kita bisa melakukannya dari jauh. Ya, can be done from afar. Gitu. Meskipun tidak kenal. Ya, tapi worship berbeda. Nah, ada banyak hal yang kita perlu tahu tentang worship. Nah, so hopefully after this session, saudara akan paham kenapa pada saat kita ibadah di gereja, ya depannya itu ada nyanyi dulu. Tapi kita akan tahu bahwa itu sebetulnya worship itu bukan semata-mata hanya oke, pokoknya kita nyanyi lagu rohani, tidak seperti itu, saudara. Ya, ada deep meaning. Ya, something you bring to God because of who He is. Ya, kita bawa ke hadapan Tuhan karena kita tahu siapa Dia. Meskipun at that moment kita merasa belum menerima apa yang kita harapkan dari Dia, tapi kita bisa tetap menyembah Dia karena kita tahu siapa Dia. Ya, lebih dalam, beda ya saudara dibandingkan praise. Praise itu tadi kita bisa lakukan pada siapa aja meskipun kita tidak kenal. Nah, yang kedua, understanding that He is the highest. Ini penting sekali. Dan source of everything. Kita harus selalu ingat bahwa Dia itu yang paling tinggi, Dia adalah sumber dari segalanya. Sehingga kita menyembah Dia. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita dalam doa, ya kita udah belajar minggu lalu, bukan cuma datang ke hadapan Tuhan bawa list permintaan, dan kita bacakan di hadapan Tuhan, selesai kita tutup dengan amin, terus kita tinggal. Ya, kita semua pernah mengalami itu, tapi lebih dari itu sebetulnya. Ada yang namanya relationship. Nah, di worship ini ada perlu yang namanya relationship. Karena kita tidak bisa, nomor 3, cannot happen without knowing the person. Kita tidak bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak kenal Dia. Ini dia, ini yang berbeda. Ya, tidak bisa terjadi dan tidak bisa dilakukan dari jauh. Tidak bisa. Nah, worship is only possible through the knowledge of the one you worship.
Sejauh apa kita mengenal Tuhan, cuman bisa sampai situ worship kita. Kalau kita tidak kenal Dia, kalau kita cuman kenal Tuhan kita dari katanya, atau kita tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi, worship kita terbatas, saudara. Sangat terbatas. Gitu. Karena tidak atau belum pernah mengalami sendiri Tuhan seperti apa. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah, the problem is banyak orang yang berpikir bahwa bukankah doa saja cukup? Kenapa mesti pakai pujian penyembahan segala? Kenapa? Bukankah doa saja cukup? Nah, karena understanding kita cuma sampai bahwa doa adalah membawa permohonan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Itu kita hanya berpikir tentang diri kita. Gitu. Kita nggak kenal Tuhan kita. Kita memperlakukan Dia hanya sebagai sumber. Pokoknya saya perlu apa, saya datang sama Dia. Tapi worship tidak seperti itu. Deeper. Ya. Tidak bisa dari jauh, tidak bisa jika kita tidak mengenal yang kita sembah. Dan kita harus punya kepercayaan terhadap orang yang kita sembah. Ya, saudara harus percaya dengan Tuhan saudara, baru terjadi worship. Sehingga worship itu tidak bisa dipaksa. Kalau di dalam ibadah, jadi kita jangan heran kalau kita muji menyembah Tuhan, kita angkat tangan, tapi sebelah kita cuman begini. Cuman jadi penonton. Jangan heran saudara. Karena tidak semua orang mengenal Tuhan. Kita bicara orang Kristen. Belum tentu mereka kenal Tuhan. Belum. Banyak orang yang cuman Kristen sebagai agama. Agama itu isinya cuman rules. Tapi dia tidak kenal Tuhannya. Sehingga merasa tidak perlu membangun hubungan. Pada saat dalam kesulitan datang minta tolong sama Tuhan. Tapi sampai situ saja. Nah, saya harap kita tidak berhenti di situ. Kita mesti kenal orangnya. Jadi ada trust, ada kepercayaan. Nah, ini juga penting. Kenapa? Pada saat kita punya pengenalan akan Tuhan itu akurat, pada saat kita menyembah kita tahu Dia pasti merespons. Bukan jangan-jangan nanti Tuhan begini lagi. Jangan-jangan Tuhan begini. Jangan-jangan Tuhan begini. Itu karena kita tidak mengenal Dia. Kalau kita kenal Dia, maka worship kita akan berbeda. Nah, itu yang perlu kita tahu. Nah, ini penting berikutnya. There must be something in common. Harus ada persamaan antara kita dengan seseorang atau sesuatu atau apapun yang kita sembah. Nah, begini saudara. Dari semua ciptaan, manusia itu paling tinggi tuh. Ciptaan yang tertinggi. Walaupun kita tahu di Alkitab bahwa segala ciptaan itu bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi manusia beda. Karena di dalam manusia itu dikasih satu komponen yang membuat dia mirip dengan penciptanya. Apa itu? Holy Spirit. Holy Spirit. Gitu loh. Hewan beda. Tumbuhan beda. Langit, bulan, bintang, semua itu ciptaan. Tapi beda. Gitu loh. Jadi ada alasannya kenapa Tuhan berikan rohnya. Ya. Persamaan itu, kemiripan itu memungkinkan kita memiliki relationship dengan Tuhan berbeda dengan ciptaan lain pada saat mereka ingin berkoneksi dengan Tuhan. Itu beda kalau manusia. Nah, selalu ingat saudara, di dalam saudara ada Roh Kudusnya yang membuat engkau mirip sama Tuhan. Nah, if we don't have experiences with God, kalau kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, kita tidak bisa menyembahnya, maka penyembahan kita hanya ritual. Ya, sekali lagi jangan heran kalau saudara ketemu orang Kristen begini. Ibadah misalkan start katakanlah jam 7 pagi misalkan. Dia tahu ibadah jam 7 pagi, dia datang ke gereja jam 7 kurang 5. Gak telat toh, gak telat. Tapi gak masuk, di luar. Ibadah mulai jam 7, dia masih di luar. Terus ada orang bilang, kok kamu gak masuk? Entar masih nyanyi di dalam. Kok bener? Pernah denger pasti kayak gitu. Di dalam masih nyanyi, nanti saya masuk kalau udah mulai firman, udah mulai khotbah. Karena yang diketahui adalah yang di depan itu cuma nyanyi bareng. Jadi sekali lagi saudara, kita harus tahu worship itu bukan kita ngumpul, ada yang bisa main instrumen, yuk kita nyanyi bareng. No, nggak ada hubungannya itu. Yesus keliling Danau Galilea 3,5 tahun ministry. Dia nggak bawa tim musik. Nggak bawa. Gitu loh. Tapi ada hubungan dia dengan Bapa. Gitu loh. Jadi ini hanya media. Musik dan segala itu hanya media. Jadi bukan itu
core-nya bukan musiknya. Musik sangat berpengaruh dalam worship, tapi bukan seperti itu. Ya, kita belajar lebih jauh. Ya, sekali lagi, kekristenan kita bukan agama. Kalau agama itu pokoknya saya orang Kristen ya, saya ke gereja seminggu sekali, bukankah itu cukup? Tidak, saudara. Dia ingin kita lebih dari itu. Dia ingin kita mengenal dia. Oleh karena itu dikasih Roh Kudusnya yang membuat kita bisa mirip, yang membuat kita sama, yang membuat kita bisa berkoneksi, yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Itu dia. Itu bedanya. Itu orang Kristen. Ya, seperti itu. Lanjut dulu ya. Nah, ini menarik. Ya. When you have got out of fire, pada saat saudara keluar dari kesulitan, maka biasanya pengenalan kita akan Tuhan itu bertambah. Oke, saya tanya saudara, lebih gampang dari mana, bagaimana orang datang kepada Tuhan saat everything is good, apa saat dia dalam tekanan? Biasanya. Pada saat dalam kesulitan, dalam ketekanan, orang datang kepada Tuhan. Pada saat semuanya baik-baik, belum tentu orang ingat dengan Tuhan. Sehingga pada saat seseorang keluar dari fire, tanda kutip ya, kesulitan, biasanya worship-nya akan berbeda. Ya. Jadi, bisa jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya, itu memang terjadi hanya untuk dipakai Tuhan, membuat kita punya understanding tentang Tuhan lebih dalam. Saudara ingat pasti cerita Daniel masuk di gua singa, toh? Ya, saudara di kitab yang sama Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego dibuang ke dapur api. Kita baca dua kisah itu, kita tahu endingnya gimana. Tapi mereka waktu menjalani itu kan mereka nggak tahu. Dia hari ini dicemplungin ke gua singa, dia nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Sadrak, Meshach, Abednego diancam kamu akan dibuang ke dapur api kalau tidak menyembah berhala. Dia nggak tahu endingnya gimana toh. Tapi pada saat mereka keluar dalam keadaan hidup, saya jamin 100%. Pengenalan mereka akan Tuhan akan berbeda. Pada saat saudara mengalami kesulitan dan keluar dalam keadaan hidup, worship-mu berbeda. Kalau normal begitu harusnya. Worship-mu pasti berbeda. Doamu pasti berbeda. Karena apa? Mengalami Tuhan di saat krisis. Itu penting sekali, saudara. Nah, sekali lagi, ini dia. Has nothing to do with religion. Sekali lagi, nggak ada hubungannya dengan agama. Ya, sekali lagi, agama itu cuma buatan manusia. Maka saudara tidak akan menjumpai di Alkitab pada bilang Yesus ngomong sama orang-orang pengikutnya, kamu jadi Kristen. Nggak ada toh. Dia cuma ngomong, ikut aku. Follow me. Gitu. Karena seorang yang tanda kutip berlabel agama Kristen sekalipun belum tentu punya pengenalan akan Tuhan. Ya, ini yang penting sekali. Nah ini menarik. Manusia diciptakan, man are created to worship God. Karena manusia adalah satu-satunya ciptaan yang didesain untuk menyembah Tuhan. Saudara buka kitab Kejadian, saya kasih ilustrasi begini. Saat Tuhan menciptakan manusia, Adam. Saudara tahu, setan udah ada saat manusia diciptakan. Karena Alkitab mencatat, you were in Eden. Pada saat itu dicatat, you were itu menunjukkan, you itu iblis, the devil, you were in Eden. Jadi mereka sudah lebih dulu ada. Manusia diciptakan, musuh sudah ada, setan sudah ada. Ilustrasi saja, ini ilustrasi seperti ini. Manusia diciptakan hari terakhir toh, hari ke-6. Hari pertama, 2, 3, sampai ke-5 semua sudah diciptakan, semua bagus. Kalau kita mencatat, it is good, semua bagus. Belum ada orangnya. Sampai hari ke-5 semua sudah lengkap, lalu Tuhan harus mundur, masuk ke dalam studio, ngambil tanah, membuat manusia. Ingat, iblis sudah ada di situ. Mungkin, kita nggak tahu, mungkin dia berusaha membuat Tuhan menyesal telah membuangnya. Dia bilang, Tuhan ini memang semua baik. Tapi tidak ada satu orang dari ciptaan ini yang bisa menyembah. Saudara tahu kan, iblis itu mantan worship leader pertama di alam semesta. It's in the Bible, ya. Tuhan sedang membentuk dari debu tanah. Iblis ngomong, semua memang bagus, tapi tidak ada yang bisa menyembah. Hewan, tumbuhan, mana aku yang menyombongkan diri. Dipikirnya Tuhan akan menyesal membuang dia. Tapi Tuhan bilang, ntar dulu, belum selesai. Buat manusia, selesai, dihembusi, ini yang gantiin kamu.
ini yang gantiin kamu untuk jadi penyembah. Makanya dikasih rohnya. Dan saudara tahu, iblis itu tidak suka penyembahan. Dia nggak suka. The devil hates worship, tapi at the same time, dia juga menyukai penyembahan, tapi dia menyukai disembah. Nanti kita akan masuk ke gitu. Ya. Ya, the enemy of worship is idols. Idols. Saudara tahu bangsa Israel tuh jatuh berkali-kali di dalam dosa, dosanya sama. Apa itu penyembahan berhala? Dan setiap kali mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, itu sedang dalam keadaan damai. Bukan lagi perang. Kenapa? Kalau lagi perang mereka teriak kepada Tuhan, minta tolong, betul kan? Tuhan bebaskan. Begitu damai nggak perang, jatuh penyembah berhala. Jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, dikatakan itu kekejian bagi Tuhan. Nah mungkin kita nggak menyembah berhala, kita nyembah patung, nggak seperti waktu itu kasusnya. But segala sesuatu yang mendapatkan perhatian lebih dari Tuhan itu berhala. Apapun itu, karir, uang, even family, even ministry. Pada saat kita taruh porsinya di atas Tuhan, itu sudah jadi berhala. Dan jangan lupa saudara, jangan lupa. Ya, kejatuhan tidak terjadi satu malam. Tidak, sedikit demi sedikit. Bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala itu mereka nggak nolak langsung, Tuhan, aku tolak engkau. God of Israel, Jehovah, tolak. Enggak, mereka jajal, yuk kita coba Allah yang itu, yuk ilah yang itu. Bawa masuk, cobain. Mereka masih dalam kehidupannya mengenal Allahnya masih, melakukan hukum Taurat masih. Tapi juga nyobain yang lain sehingga cepat atau lambat mereka lebih tertarik yang itu dibandingkan the real God. Itu yang terjadi. Tidak satu malam terjadi. Jadi mereka nggak langsung, oke, aku tolak engkau Tuhan, aku cari Tuhan lain. Nggak gitu. Bawa dulu yang ini, yuk cobain yang ini. Oh itu, cobain yang itu. Cobain yang itu, lama-lama yang ini ditinggalkan. Begitu kejatuhan. Nah itu namanya idol. Nah ini musuh terbesar. Nah yang terakhir ini poinnya, the devil hates worship. Kenapa? Karena dia ingin disembah. Dia ingin disembah. Kejatuhan iblis. Ya, tadinya dia sebagai malaikat penyembah. Karena apa? Karena dia ingin disembah juga. Maka dia jatuh. Ada satu kisah menarik kalau saudara buka di Alkitab ini. Saudara ingat ceritanya suatu saat Yesus berpuasa 40 hari, ya. Dicobai iblis loh, betul loh. Ada satu lines yang amazing. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him, menunjukkan apa? All the kingdom of the world and their glory. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu ini, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Perhatikan saudara. Dia mau tukar apapun. Dia akan berikan apapun asal kamu ikut dia. Dia nggak rugi berikan ini. Kekayaan segala, all the kingdoms of the world and their glory. Yang diinginkan cuma ini. Dan perhatikan saudara. Dia bilang apa? I will give you if you will worship me. No. Fall down. Fall down. Apa itu fall down? Sujud, menyembah. Kenapa harus sujud? Saudara tahu kenapa kita mengangkat tangan? Oh, nggak bisa apa? Kita worship gini aja nggak apa-apa tuh. Kan saya dalam hati. Biarin mereka tepuk-tepuk tangan ngangkat. Physical fall down. Prostrate, sujud. Iblis tahu. Dia nggak bilang, I will give you if you will worship me. I will give you if you will fall down and worship. Pengetahuan kita terbatas, kita pikir begini itu nggak ada artinya. Kalau kita tahu, iblis tahu saudara. Iblis tahu. Gitu. Jadi pada saat worship, pada saat masuk gereja, saudara jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. 30 menit kelamaan. Kapan kelar ya? Ntar saya di luar. Kalau yang di dalam udah selesai nyanyi, saya baru masuk. Masih nyanyi. Jangan seperti itu.
Ya, lihat, all the kingdoms, dia makan tukar apapun. Ya, ini yang diinginkan dia. Ya, nomor satu kita tahu, dia tidak suka saudara menyembah. Dia nggak suka, kenapa? Karena saudara menggantikan tempatnya dia. Ya, kan? Dia dibuang. Dia tadinya penyembah, gantiin oleh saudara. Jadi pada saat saudara menyembah, dia nggak suka. Dia akan lakukan apapun juga untuk mencegah ada orang menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Dia akan berusaha itu diarahkan kepada dia. Dia tahu dia tidak bisa menurunkan Tuhan Allah dari takhta, maka yang bisa dia buat adalah apa? Memberikan, now watch this is very dangerous, option. Dia akan memberikan option. Aku punya pilihan yang ini. Aku kasih kamu pilihan yang ini. Oke, kamu gak usah tinggalin Allahmu, gak apa-apa. Tapi cobain yang ini. Cobain yang ini. Dia tahu pada saat kita mencoba yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, lama-lama akan meninggalin yang aslinya. Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Saat mereka meninggalkan Jehovah, God. Karena cobain ilah lain, cobain yang lain. Nggak langsung ditolak, tidak. Itu dia. Jadi ingat, dia tujuannya bukan menurunkan Tuhan dari tahta. Dia tahu dia nggak bisa. Dia cuma membuat tandingan dan memberikan option buat kita. Gitu. Jadi begini saudara, sebagai orang Kristen, mungkin dia tidak akan mencegah kita ke gereja. Mau ke gereja 7 kali seminggu, dia mungkin nggak akan cegah. Cuman jangan sampai engkau kenal sama Yesus. Udah. Karena begitu engkau kenal, begitu engkau diberi Roh Kudusnya, dan kita tahu, kita membangun hubungan, kita worship, itu ibaratnya, susah buat dia tarik saudara. Semakin sulit buat dia. Ya. So, relationship is crucial, very important. Ya, saya lanjut dulu ya. Nah, ini dia. Yohanes 4. Cerita ini pada saat Yesus berjumpa seorang wanita di tepi sumur. Lalu ada percakapan ya dengan wanita itu. Ini yang terjadi. Kata Yesus kepadanya, kepada wanita Samaria itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, ya, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tapi kamu menyembah Bapa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Perhatikan di situ. Berarti tadi kita sudah bahas, kita harus kenal Tuhan yang kita sembah, ya, bukan kata orang, ngalamin sendiri, ya. Tadi contoh ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel sendiri mereka mengalami, ya. Lalu sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Stop dulu. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya rasa saudara sudah sering dengar, saudara tahu. Worship from the spirit, bukan hanya dari tubuh kita. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau saudara ikuti terus serinya, saudara pasti tahu. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu cuma instrumen dari luar. Dia cuma menggerakkan apa yang mesinnya suruh. Tapi di dalamnya ada jiwa. Lebih dalam di dalam jiwa ada roh. Worship from the spirit, dari yang paling dalam. Karena disitulah berdiam Holy Spirit. Yang akan membawa pengenalan akan Kristus Yesus. Maka menyembah dari dalam. Jadi pada saat kita menyembah in the spirit dengan bahasa doa, bahasa roh, it's different. Karena itu dari your innermost being. Dari bagian dirimu yang paling dalam. Itu membypass mindset kita. Membypass ini. Dan itu tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Ya. Dan kebenaran. Spirit and truth. What is that? Truth. Ada multi dimension interpretation. Truth is the word of God. Truth is the word of God. Ya. Kebenaran itu adalah firman. Jadi kita harus tahu firman. Hingga pada saat kita menyembah, kita tahu firman. Kita tahu firman dan bukan cuma tahu, kita berada di dalam firman. Maksudnya apa? Kita berbuat benar.
Because we are in the truth. Maka kita berbuat benar. Gitu dia. Ya. Nah, lanjutnya, sebab Bapak, nah ini dia. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, bahasa Inggrisnya dikatakan bukan menghendaki, sebetulnya seek. Sebab Bapak, God seeks such worshiper. God seeks worshiper. Bukankah ini aneh? Ya, Tuhan itu maha segalanya. Tapi kenapa dia harus mencari penyembah? Kenapa nggak dia create aja? Saudara tahu malaikat jumlahnya berapa? Alkitab mencatat malaikat jumlahnya innumerable. Berjuta, puluhan juta, bermiliar-miliar. Bahkan beberapa di antara mereka yang ditugaskan hanya berkeliling di takhta sambil memuji menyembah tidak berhenti for eternity. Tapi kenapa dia masih perlu manusia yang menyembah? Kenapa? Bukankah cukup sekian banyak malaikat memuji menyembah? Suara mereka bagus. Kalau nyanyi nggak pernah fales. Kenapa masih perlu manusia? Kenapa? Itu dia. Karena engkau mirip. Di dalammu ada Holy Spirit. Ada Roh Kudus. Malaikat hanya makhluk kudus ciptaan. Tapi di dalammu ada Roh Kudus. Itu yang membuat engkau mirip. That's number one. Yang kedua, kenapa malaikat gak cukup? Karena mereka tidak ditebus. Kamu ditebus. Jadi bilang, keluar dari mulutmu. It's a redeemed worship. Worship dari understanding. Karena engkau tahu, just to get you here, somebody must die. Hanya untuk membuat saudara hadir di tempat ini, seorang harus mati. Buat kamu, 2000 tahun lalu. Pernah kepikir itu? We just take it for granted. Kalau dia nggak mati, kita nggak hari ini di sini. Gitu. Nah, hal-hal demikian, kalau kita nggak pernah merenungkan, maka semuanya akan terlewat. Kita nggak tahu value-nya apa worship, kita nggak akan tahu. Kita akan cuman, aduh lagunya gue nggak kenal, nggak suka nyanyi-nyanyi. Aduh pakai tepuk tangan nggak usah deh. Nanti aja kalau mereka udah selesai nyanyi aku baru masuk. Karena tidak ada understanding. God seeks worshiper. Kenapa dia harus mencari? Tidak bisakah dia membuat worshiper? Karena, now this is amazing. Pada saat saudara menyembah dia, saudara sedang melakukan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Tuhan maha segalanya, sebutlah. Maha apa aja. Maha adil, maha tahu, maha kuasa. Segala maha. Kekuatannya tidak terbatas. Tapi ada satu yang dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa menyembah dirinya. Kenapa? Because he is the most high God. Untuk dia bisa menyembah something, berarti harus ada sesuatu yang lebih tinggi dari dia. Karena dia udah yang paling tinggi. Maka dia tidak bisa menyembah dirinya. Pernah terpikir itu? Maka dia mencari penyembah. Tapi masih aneh juga. Kenapa harus cari? Bisakah dia paksa? Enggak. Worship nggak bisa dipaksa. Kita diselamatkan, kita diberi Roh Kudus. Kita dipindahkan dari gelap ke terang. Kalau kita memilih, enggak Tuhan. Saya nggak mau. Dia nggak paksa. No, saudara. That's Holy Spirit. Dia nggak paksa. Maka worship yang lahir dari hatimu karena engkau mengenal, because you understand, itu berbeda. Dan itu yang dicari. Ingat, dia nggak bisa menyembah dirinya. We are doing something yang dia tidak bisa buat. Very amazing. Nah, terus begini. Kenapa kok kalau kita ibadah, katakanlah 30 menit ada worship session, lalu ada 40 menit, 45 menit khotbah. Kebanyakan orang yang ditunggu yang khotbahnya tuh. Makanya bisa 30 menit, ntar dulu lah di luar. Udah datang, cuman nggak masuk. Gak suka saya nyanyi-nyanyi, ntar aja. Karena pada saat khotbah orang pada umumnya, mereka tahu mereka mencari something. Ingin menerima something, ya. Penghiburankah? Kata-kata kekuatankah mereka bisa dapat dari sermon, dari firman Tuhan. Betul, firman Tuhan menguatkan. Itu yang dicari. Gitu. Aku mau. Tapi worship itu enggak gini. That's your opportunity to give
something God. Itu di situ. Worship is a gift. Itu yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pada saat engkau angkat pujian dari mulutmu, engkau buka mulut dan menyatakan sifat-sifatnya Tuhan. Menyatakan sifat-sifatnya Tuhan. Makanya ada satu lagu refrain yang diulang-ulang dari bangsa Israel dari zaman dulu adalah For the Lord is good and His mercy endures forever. Diulang-ulang terus di bait suci. For the Lord is good and His mercy endures forever. Itu menyatakan sifat-sifatnya Tuhan. Bukankah Tuhan udah tahu gitu loh, tapi itu menyatakan, memperlihatkan bahwa kita punya hubungan karena kita tahu Dia siapa. Kita tahu sifat-sifatnya Dia apa. Lord, you are good. Your mercy endures forever. Bahkan doa Bapa kami diawali dengan Our Father who is in heaven, dikuduskanlah nama. Dia nggak perlu statement itu, saudara. Dia udah tahu Dia kudus dari awal sampai akhir. But when you say that, hallowed be your name, dikuduskanlah nama. Itu declaration of faith that you know Him. Dia kudus. Dia nggak bisa ngomong itu buat dia sendiri. Dia nggak bisa menyembah Dia sendiri. Dia perlu engkau yang di dalamnya diberi Holy Spirit yang mirip dengan Kristus untuk menyatakan itu. Itu saatnya kita memberi. Tapi kalau kita nggak tahu itu, ya nanti aja. Pokoknya saya terima kekuatan, saya terima kabar baik, saya dengar firman. Gitu. Nah sekarang saya tanya gini, kalau saudara jadi Tuhan, kalau saudara saat ini, misalkan saudara pikir saudara yang jadi Tuhan, saudara yang jadi Tuhan ya, dalam ibadah, 30 menit session worship, 45 menit session firman. Kira-kira yang ditungguin Tuhan yang mana? Yang ditunggu Dia yang mana? Kalau saudara yang jadi Tuhannya. Yang session pertama apa yang kedua? Yang pertama kan? Karena He is the word. Dialah firman. Tapi yang pertama Dia nggak bisa bikin. Saat kita bawa ke hadapan Dia nggak bisa bikin sendiri. Begitu mahalnya Dia nggak bisa bikin itu. Itu yang ditungguin Dia. Jadi sebetulnya 40 menit kedua dibandingin yang pertama, to be honest, sebetulnya itu yang lebih penting yang di depan tadi. Yang di depan tadi. Bukan cuma kita tahu lagu terus nyanyi bareng, tidak saudara. It's a gift. It's a gift. Itu kesempatanmu memberi kepada Tuhan. Di situ. Now, worship is a sacrifice. Maksudnya apa? Ada yang namanya begini, the law of first mention. Kalau saudara lihat di Alkitab, begitu saudara menemukan satu kata pertama kali disebut di Alkitab, itu penting sekali. Nah, saudara buka Alkitab bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Saudara buka King James, saudara akan temukan kata worship pertama kali disebut. Pertama kali kata worship muncul, perjanjian lama tentunya. Ini, lihat. Kejadian 22 ayat 5. Ya, oke. Bahasa Indonesia dulu ya. Kejadian 22 ayat 5. Ini saudara tahu ceritanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Ini Abraham lagi mau mempersembahkan Ishak anaknya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Ya, ini bahasa Indonesia. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Tapi sebetulnya teksnya aslinya bilang begini. And Abraham said to his young man, stay here with the donkey, the lad means the kid, and I will go yonder and worship. Ini kata worship muncul pertama kali di Alkitab di sini. And we will come back to you. Berarti worship ini hubungannya apa? Kita lihat konteksnya. Sacrifice. Abraham tahu dia mau pergi membawa anaknya untuk mempersembahkan anaknya. Sesuatu yang paling berharga. Sacrifice. So worship is always about sacrifice. Sacrifice itu berarti ada sesuatu dari diri kita yang diambil, dipersembahkan. Konteksnya persembahkan kepada Tuhan. Zaman itu mereka harus membawa hewan, ya, domba. Diambil dari perbendaharaan mereka, dibawa, dipotong gitu kan, dipersembahkan kepada Tuhan.
Jadi sacrifice itu something taken from you dengan sadar diambil dari dirimu sendiri, engkau ngambil sendiri dan diberikan kepada orang lain, pihak lain atau kepada Tuhan. Itu sacrifice, pengorbanan. Begini, bukan ngambil. Oke, you got it. Sacrifice. Nah, tapi anehnya Ibrani 13 ayat 15 ini begini ngomongnya. Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God. Ini aneh. Sacrifice of praise. Apa itu sacrifice of praise? Praise selalu berkaitan dengan something positif, something yang disyukuri. Karena kita mengalami sesuatu yang baik. Tapi dikaitkan dengan sacrifice. Sacrifice sesuatu yang diambil justru dari kita. Praise karena kita menerima sesuatu, kita memuji. Kayak thank you ya atas pemberianmu. Itu praise, itu pujian. Thank you. Meskipun kita belum menerima, kita udah bilang thank you. That is praise. Tapi sacrifice, ambil dari kita, kita kasih. Tapi ini kenapa digabung? Sacrifice of praise. Aneh. Daud tahu persis. Kalau saudara baca Mazmur Daud, itu banyak kali, Mazmur itu kan very beautiful. Itu lahir pada saat dia dalam keadaan bahaya. Nah bahayanya begini, bukan bahaya yang sama kayak yang kita hadapi. Kita menghadapi bahaya krisis sekalipun, itu urusannya kan nggak nyawa toh. Kalau Daud urusannya mati. Kalau dia nggak lolos dia mati. Dari situ dia menaikkan ucapan syukur. Nah maksudnya offering the sacrifice of praise itu begini. Keadaan kita harusnya saya bersedih. Karena saya sedang mengalami kesulitan. Keadaan saya kalau saya lihat harusnya saya ketakutan, harusnya saya kebingungan. Harusnya saya sudah mulai telepon kiri kanan depan belakang cari pertolongan. Harusnya saya sudah mulai Google cari gimana cara lepas dari kondisi ini. But instead, aku datang ke hadapan Tuhan. Thank you Lord. Bersyukur. Itu sacrifice of praise. Karena mindset kita harusnya nggak mau. Ini bukan saatnya bersyukur. Ini saatnya cari pertolongan. Tapi dengan kesadaran yang driven by your spirit, worship in spirit, lakukan ini. Itu dia, sacrifice of praise. Gampang? Tidak. Tidak mudah. Tidak. Karena kita lebih cenderung ini yang jalan. Ini. Oke, saya akan bersyukur nanti kalau jawaban doa saya sudah di depan mata, udah kelihatan, saya akan bersyukur. Pada saat bergumul, nanti dulu deh, nanti dulu, bergumul dulu. Bersyukur bisa belakangan, bersyukur bisa kapan. Sacrifice of praise. Bisakah kita bersyukur pada saat kondisinya tidak enak? Bukan give thanks for the situation, but give thanks in the situation. Bukan kita bersyukur karena kita mengalami masalah, tidak. Tapi bisa bersyukur pada saat sedang mengalami. Itu gak gampang saudara. Saya tahu saudara pernah pasti mengalami ya. Setiap kita kan gak mulus terus toh hidupnya. Kadang kita down ya, kita bisa begini. Ya. Tapi apa yang keluar dari mulut kita? Pada saat kita down, masih adakah pujian? Masih adakah penyembahan? Pada saat harusnya kita menangis, apakah kita bisa thank you Lord? Saya juga berbicara buat diri saya sendiri. This is not easy. Kalau udah kelihatan gampang. Kalau udah kelihatan. Tapi pada saat belum. Pada saat saya nggak tahu besok harus ngapain. Pada saat bulan depan harus ngapain. Pada saat yang kita tunggu belum datang-datang. Apakah masih ada worship keluar? Apakah masih ada praise keluar dari mulut kita? Tidak gampang. Itu mengiris-iris daging. Gitu. Jadi penting sekali kita temukan alasan mengapa kita menyembah. Kita harus punya alasan. Tadi saya sudah sampaikan, just to get you here right now, at this moment, somebody had to die. Ini untuk membawa saudara ke tempat ini, seseorang harus mati 2000 tahun yang lalu. Tapi itu udah terlalu lama. Gitu. Kita mungkin nggak mikir sejauh itu. Kita cuma mikir ya pokoknya hari Minggu saya bangun pagi udah berangkat ke gereja. Tapi pikirin saudara, kalau nggak karena yang mati itu kita nggak di sini. Gitu.
Jadi sebetulnya seringkali salah satu penghalang untuk kita bisa datang memuji menyembah Tuhan adalah pada saat kondisi everything is good. Memang everything is good mudah buat kita bersyukur. Tapi seringkali itu justru membuat kita lupa. Makanya tadi saya udah cerita saudara, bangsa Israel jatuhnya itu pada saat damai. Everything is good. Jatuh mereka. Menyembah berhala, menyembah ilah lain. Tapi jangan nunggu sampai situ. Ya, worship team boleh kembali. Jangan nunggu sampai jatuh. Jangan. Nah, ya. Mazmur 103 ayat 2. Terkenal sekali. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud menulis ini, lihat perhatikan kalimatnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi dia menyuruh jiwanya. Kita nggak tahu dia lagi keadaannya gimana. Saat keadaan kita nggak enak, saudara boleh katakan kepada jiwa, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Paksa jiwamu memuji Tuhan. Paksa mulutmu setuju dengan firman. And forget not, jangan lupa segala kebaikan, ini penting sekali. Jangan lupa. Kita mengingat kebaikan Tuhan, itu membawa kita lebih dekat, semakin punya relationship, semakin kenal. Makanya tadi saya kasih contoh kan, si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, begitu mereka keluar dari, Daniel keluar dari kandang, mereka keluar dari perapian, pengenalan mereka akan Tuhan itu naik gitu. Sehingga kapanpun mereka diperhadapkan dengan hal serupa, mereka bisa mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan berkata, oh, that's okay, aku udah pernah mengalami yang itu. Itulah gunanya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan tahu kita gampang lupa. Jangan lupakan. Gitu. Jangan lupakan. Kalau hari ini, misalkan at this moment, saya kasih saudara 30 detik. Saudara sebutkan dalam hatimu 10 hal kebaikan Tuhan. Can you do that in 30 seconds? 10 aja kebaikan Tuhan bisa kau sebut. Dalam 30 detik. Harusnya lebih dari 10. Tapi kalau kita nggak pernah mikirin itu, jangan kaget kalau udah 1, 2, 3 menit, saudara pun nggak bisa nyebut 5. Serius. Nanti cobain di rumah. Beneran, saudara. Siapa yang pernah mau mati? Saya pernah. Siapa yang pernah mau mati gak jadi? Saya tahu ceritanya, Andi Cung pernah. Siapa lagi? Cuma 2 orang. Nanti saya cerita. Saya pernah mau mati gak jadi, saudara. Benar-benar mau mati waktu saya masih kecil. Mau hanyut. Ya, waktu itu kesaktian. Nah, itu di belakang. Suwandi pernah. Gitu loh. Pada saat saudara pernah mau mati gak jadi, beda. Beda. Saudara akan berbeda. Doamu pasti berubah. Bukan cuma itu. It's a second chance. Saudara tahu, saya masih hidup, saya harusnya mati. Saya kasih satu reason. Kenapa? Saudara ingat ini toh? Belum lama ini? Iya toh? Belum lama ini, 2-3 tahun lalu. Lihat. 6,6 juta orang mati. Saudara tahu 6,6 juta orang itu seberapa banyak? 6,6 juta. Penduduk Australia berapa? 25-an? 27? 27 juta. Sekitar 27 juta. 6,6 juta total mati dan 633 juta orang. Ini data ini tak akurat entah enggak ya. Saudara boleh Google. Terjangkit. Oke. Coba 10 detik ini. Saudara ingat-ingat. Di mana engkau saat ini terjadi? 6,6 juta. Terus pertanyaannya, siapa yang punya teman meninggal? Berarti dia bagian dari 6,6 juta. Siapa yang memiliki sanak saudara yang meninggal? Berarti dia bagian dari. Coba pikirkan sebentar. Saya kasih waktu 5 detik, 10 detik. Saudara saya ada yang meninggal, mentor saya salah satu meninggal. Saudara ingat kan waktu itu? Tiba-tiba saudara buka sosial media, waduh si ini meninggal, si ini meninggal, si ini meninggal. Tiap hari jam 11 ada angka ditayangkan. Angka itu naik terus, jumlah korban naik terus, jumlah korban naik terus. Mungkin kita di Australia nggak separah di negara-negara yang padat, India, Indonesia. Nah sekarang gini, kalau saudara ingat itu, saya tanya.
Kenapa kamu masih hidup? Apakah kita baik? Apakah kita berjasa sama Tuhan? Sehingga kita tidak masuk yang 6,6 juta. Kenapa kita masih hidup? Tahu nggak saudara? Bisa jadi kita yang ini loh, serius. Apalagi kalau saudara pernah kena dan sembuh. Sekarang mungkin udah dianggap nggak berbahaya. Kalau saudara dulu pernah kena dan saudara sembuh, berarti saudara lolos dari maut. Sementara 6,6 juta mati. That is your reason to worship. Berarti saudara berhutang something sama yang menciptakan maut. Itu aja. Salah satu alasan. Ini dia. Let us pray. Ku sembah kudus. Thank you, Jesus. Yes. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ambil waktu sebentar saudara. Bayangkan saudara. Musik boleh terus jalan. Mundur sebentar 2-3 tahun lalu. Itu adalah saat di mana uang berhenti bicara. Itu adalah saat di mana jabatan pangkat berhenti bicara. Seberapapun besar uang, seberapapun jumlahnya, seberapapun besar koneksi, 6,6 juta orang mati. Apa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong saat itu terjadi? Dan ingat sekarang, renungkan sebentar. Jangan buru-buru saudara. Ambil waktu sebentar. Dan bertanya, at this moment bertanya saudara dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku masih hidup? Ask him. Tuhan, kenapa aku hidup? Kenapa aku tidak termasuk ke dalam 6,6 juta orang yang mati? Kenapa aku lolos, Tuhan? Tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Right now, tanya sama Tuhan. Pada saat Tuhan menjawab, mungkin kau akan terkejut dengan jawabannya. Banyak orang mati. Mereka bukan orang jahat, saudara. Banyak orang baik. Yang lebih baik dari kita banyak. And they didn't make it. Kenapa kita masih hidup? And now, mari kita bawa ucapan syukur kita. Biar itu jadi persembahan di hadapan Tuhan. Sweet smelling aroma di hadapan Tuhan. Buka mulut saudara, angkat pujian. Sembah kau Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau
hidup hari ini. Just because you love us, Abba Father. Roh Kudus, biar Kau yang mengingatkan kami terus bahwa setiap hari, every single day, it's another chance. Setiap hari saat kami membuka mata itu adalah second chance buat kami. Sehingga kami menemukan the best reason, not only one reason, tapi alasan terbaik untuk kami membuka mulut dan mengatakan, thank you Lord, for you are good and your mercy endures forever. Ya, pada saat kami berada di dalam lembah, Engkau yang mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu bahwa pernah ada yang lebih buruk, pernah terjadi yang lebih buruk, dan Kau lolos. Jangan lupakan segala kebaikan. Thank you, Abba Father. Thank you for your spirit. Thank you for the spirit yang Kau berikan di dalam kami. Saya berdoa biar Roh Kudus terus ajari kami masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam, pengenalan akan Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami. You are the Lord, God Almighty. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amin.